Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soniari Valentina Damanik dengan NIM 0111920085. Saya adalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Semester 7. Ini adalah praktek ceramah dari mata kuliah Retorika Dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Ashar Sitompul MA. Adapun judul ceramah saya kali ini adalah Jangan sakiti hati saudaramu dengan lisanmu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syakur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat. Kalau lautan yang ada di muka bumi ini, airnya Allah jadikan sebagai tintanya, kemudian daun-daunnya Allah jadikan sebagai kertasnya, dan pohon-pohonan Allah jadikan sebagai penanya, maka tidak akan cukup untuk menuliskan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat. Shalawat dan salam tak lupa pula mari kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, lidah itu seperti singa. Jika kamu membiarkannya lepas, maka ia akan melukai seseorang. Lisan adalah kata-kata yang diucapkan seseorang kepada orang lain. Lisan itu mempunyai kaitan yang erat dengan hati seseorang. Kalau hatinya baik, pasti lisannya baik, karena hati adalah cerminan lisannya. Tapi sebaliknya, kalau lisannya buruk, lisannya hanya digunakan untuk mencaci, menyakiti orang lain atau menghina orang lain, maka kemungkinan hatinya juga buruk. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu salamatin insan fi hafazul lisan. Artinya, keselamatan seseorang tergantung pada kemampuan menjaga lisannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika seseorang tidak bisa menjaga lisannya, maka akan terjadi sesuatu yang buruk kepada dirinya. Sesuatu yang buruk itu bagaimana? Misal nih, saya dan kamu berteman. Kemudian saya tanpa sengaja menyakiti hatimu dengan lisan saya. Saya tanpa sengaja berkata yang jelek kepada kamu. Kemudian kamu dendam kepada saya, tapi kamu mengadunya kepada Allah. Kemudian Allah membuat hidup saya tidak tenang dan tidak nyaman. Tidak hanya itu, seseorang yang sering menggunakan lisannya untuk berkata buruk, kemungkinan akan timbul titik hitam di hatinya. Titik hitam ini tuh akan membuat hatinya rusak. Kemudian hati yang rusak ini tidak bisa menerima kebaikan orang lain, gak bisa melihat kebaikan orang lain. Kemudian di hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, dari Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, dalam hadis ini tuh sudah dijelaskan, ketika ingin berkata, ingin mengeluarkan lisan kita itu cuma ada dua pilihan, yaitu berkata yang baik atau diam. Jadi kalau kamu tidak bisa berkata baik, ya kamu cukup diam, karena diam itu adalah emas. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa aw yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa aw yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqul ba'dal iman wa ma lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang diolok-olok lebih baik dari kaum yang mengolok-olok. Dan janganlah perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok. Dan janganlah kamu mencela satu sama lain, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk atau fasik. Karena seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka ia termasuk orang-orang yang zalim. Maksud dari surah ini adalah ketika kita mengeluarkan lisan kita tidak boleh mengolok-olok orang lain tanpa kita tahu sebenarnya sifat dia itu seperti apa gitu kan. Karena ada cerita yang bilang kalau seorang pelacur bisa masuk surga. Karena apa? Karena dia menolong anjing yang waktu itu kehausan. Jadi kita nggak boleh mengolok-olok seseorang dengan pekerjaannya atau dengan luarnya saja gitu kan. Karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada kita yang mengolok-olok. Seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu butanan wa ismam mubinan. Artinya, dan wahai orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang ia perbuat, maka sesungguhnya ia telah memikul kebohongan yang besar dan dosa yang nyata. Dalam surah ini tuh dijelaskan bahwa ketika kita mengucapkan lisan kita menuduh seseorang lah misalnya kan, tanpa kesalahan yang ia perbuat, maka kita telah memikul dosa yang besar, memikul kebohongan yang besar. Bayangkan ya, ketika seorang mengeluarkan lisan yang buruk, maka ia akan mendapatkan 70 tahun di neraka. Nauzubillah min zalik kan. Kita aja yang terkena api, sedikit tangan kita terkena api, kita udah merasakan sakit. Ini 70 tahun kita di neraka gara-gara lisan kita yang gak baik. Terus, apa kita masih mau nih mengeluarkan lisan-lisan kita yang tidak baik? Tidak hanya itu, saat ini tuh lisan kita masih bisa berbicara, tapi nanti di akhirat bukan lisan kita lagi yang berbicara, tapi tangan kita yang menyakiti orang lain, semua badan kita yang berbicara, bukan lisan kita lagi. Jadi saat ini setelah mendengar ceramah ini, semoga teman-teman atau seseorang yang mendengar ceramah saya ini bisa merubah lisannya ya, yang tadinya tidak baik menjadi lisan yang baik. Atau tidak bisa mengeluarkan lisan yang baik, lebih baik diam, karena diam itu adalah emas. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.